Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan saya, Afandi Munir SPDI, Guru Mata Pelajaran PAI, SMP Islam Nurhuda Poncokusumo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk belajar tentang ketentuan sujud sahwi. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui sujud sahwi? Anak sekalian, sebelum kita lebih lanjut membahas sujud sahwi, mari kita telaah dulu pengertian sujud. Sujud secara bahasa artinya tunduk, merendahkan diri, dan meletakkan dahi di atas tanah. Secara istilah dalam sholat, sujud adalah gerakan khusus meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui pengertian sujud, mari kita lanjutkan dengan pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sebuah sujud sunnah yang dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam dalam sholat. Kata sahwi sendiri memiliki arti lupa. Amalan ini disebut dengan sujud sahwi karena sujud ini dilakukan ketika lupa dalam sholat. Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui pengertian sujud sahwi, sekarang kita ketahui apa yang menjadi dalil kita dalam melakukan sujud sahwi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Sa'idin al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla talatan aw arba'a falyatrahish syakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallim, rawahu Ahmad wa Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan selanjutnya kita mengetahui bagaimana hukum melakukan sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Untuk itu, sholat kalian tidak akan batal atau tetap sah apabila sampean semua tidak melakukan sujud sahwi. Namun, apabila kalian sholat bersama imam dan imam melakukan sujud sahwi, maka kalian wajib mengikutinya. Aslinya hukumnya sunnah, tapi apabila sampean sholat berjamaah, maka sampean wajib mengikuti imam. Apabila imam sujud sahwi, maka kalian semua harus mengikuti sujud sahwi. Nah, sekarang kita ketahui sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, kekurangan rakaat sholat dan baru sadar setelah sholat usai. Kelebihan jumlah rakaat yang tidak disengaja. Ragu dengan jumlah rakaat yang dilakukan. Meninggalkan tasyahud awal dan kunut karena lupa. Kemudian meninggalkan atau melebihkan suatu gerakan sholat tapi karena lupa. Nah, itu semua sampean semua disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sekarang bagaimana tata caranya kita melakukan sujud sahwi? Tata cara sujud sahwi bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya setelah Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu, beliau takbir setiap akan sujud dan posisi duduk.
beliau lakukan sujud sahwi sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sesuai dari hadis tersebut, maka tata cara sujud sahwi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan sujud sahwi sama seperti sujud dalam sholat biasanya. Jadi, caranya sujud sama. Setelah membaca sholawat pada tahiyat akhir, mengucap takbir. Kemudian sujud dan membaca doa sujud sahwi. Setelah itu, takbir. Kemudian duduk di antara dua sujud dan membaca doa di antara dua sujud. Kemudian takbir lagi, kemudian sujud, dan membaca doa sujud sahwi. Setelah itu takbir dan dilanjutkan dengan salam. Adapun doanya, ketika kita sujud, maka seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Yang artinya, Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Nah, itu anak-anak tentang tata cara melakukan sujud sahwi. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi ketika kita berjamaah. Jika kita sholat berjamaah, maka kita sebagai makmum wajib mengikuti imam. Artinya, jika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib ikut imam sujud. Dan sebaliknya, apabila imam tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum tidak boleh sujud sahwi sendiri. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tata caranya, sekarang kita ketahui apa sih hikmah kita melakukan sujud sahwi itu. Yang pertama, yang untuk menyempurnakan sholat. Ya, karena kita lupa, maka untuk menyempurnakannya dengan melakukan sujud sahwi. Yang kedua, memberikan kesadaran bahwa kita merupakan hamba Allah yang lemah, yang tidak pernah luput dari kesalahan. Situ kita mengakui kita itu makhluk yang lemah, menyadari kelemahan kita, yang maha kuat adalah Allah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah. Dengan kita sujud, maka kita merasa diri kita paling rendah, makhluk yang paling rendah, dan Allah adalah zat yang maha agung dan maha besar. Yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga harus banyak meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Dengan melakukan sujud sahwi berarti kita sadar sebagai tempatnya lupa dan salah. Maka dari itu kita sebagai hamba yang sadar akan kelemahan kita harus minta ampun pada Allah dan bertaubat kepada Allah. Anak-anak, demikian tadi penjelasan sekilas tentang sujud sahwi. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.